Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ngaji kita ini mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Kajian kita malam ini kita baca Kitabut Tauhid halaman 46. Kandungan bab ini: 1. Menunaikan nazar adalah wajib. Sama orang ibadah akan menyembelih hewan kurban, tapi korbannya itu merupakan korban nazar, maka itu harus dilaksanakan karena hukumnya wajib, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. 2. Apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah, ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkan kepada selain Allah adalah syirik. Jadi nazar itu hukumnya wajib, dan itu setelah merupakan bentuk ibadah yang wajib, maka harus diikhlaskan hanya karena Allah. Kalau sampai nazarnya itu diselewengkan, maka berarti telah terperosok dalam kesyirikan. 3. Dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. Jadi kalau nazarnya maksiat maka dilarang ya untuk ditunaikan, maka itu harus dibatalkan. Walaupun itu sudah dinazari, kalau sampai nazarnya itu mengandung kemaksiatan, maka harus dibatalkan. Itu kandungan bab yang ke-12. Hanya 3 poin itu. Kemudian sekarang masuk pada bab yang ke-13. Termasuk syirik isti'adzah, dalam kurung meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya.
Tidak boleh ya. Makanya sebaiknya membuat susunan pengurus jangan dikasih pelindung. Karena itu mutlak hak Allah ya yang mampu melindungi. Kalau kita berlindung kepada yang selain Allah, maka itu hukumnya syirik. Beliau panjenenganing Syekh Muhammad At-Tamimi mengangkat sebuah hadis yang bukan hadis ya, ayat Al-Qur'an surah Al-Jin itu ya, surah Jin ayat yang ke-6. Monggo dibaca. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Iya. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya. Apa masalahnya? Yaitu wa annahu lan temen setuhuning kelakuan kana ana sapa rijalun pira-pira wong lanang, orang-orang laki siapa? Minal insi laki-laki dari kalangan manusia. Ada orang laki-laki dari kalangan manusia. Allah sebutkan rijalun. Rijalun itu kan jamak taksir ya. Mufradnya kan rojulun. Kalau rojulun seorang laki-laki. Kalau rijalun banyak orang laki-laki. Orang-orang laki-laki dari kalangan manusia ya'udzuna podo berlindung sapa yosi manusia laki-laki. Manusia laki-laki berlindung birijalin kelawan piro-piro lanang minal jini saking kalanganing jin. Jadi banyak orang laki-laki berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin. Allah nyatakan fazaduhum mongko nambah sapa ya si jin. Ya, laki-laki dari kalangan jin ing laki-laki dari kalangan manusia apaning rohakon dia dosa dan kesalahan. Sadurunge wis dosa ya otomatis kalau masih mau berlindung kepada selain Allah itu sebuah bentuk manusia pendosa. Kalau berlindung kepada jin itu tidak bisa melindungi apapun dan siapapun karena yang mampu memberikan perlindungan itu hanya Allah. Maka jin-jin yang dimintai perlindungan itu tidak lain jin-jin akan lebih menyesatkan manusia yang berlindung kepada jin-jin itu. Maka Allah nyatakan fazaduhum rohako, maka jin-jin itu tidak lain hanya akan menambah kesalahan dan dosa kepada orang yang berlindung kepada jin itu. Gimana? Ada penjelasan khaulah. Khaulah itu siapa? Binta Hakim, putranya Pak Hakim.
Jadi Khawlah bintah Hakim itu menuturkan, mengatakan, bagaimana kata Khawlah bintah Hakim, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Ini hadisnya ya, tadi Qur'annya, bahwa siapapun manusia, siapapun orangnya yang berlindung kepada jin, maka jin itu akan menambah-nambah kesalahan dan dosa, akan menambah-nambah dosa dan kesalahan kepada manusia yang berlindung kepada jin itu. Kemudian Khawlah itu nama orang. Siapa Khawlah itu? Khawlah itu putrinya Hakim. Dan Khawlah putrinya Hakim itu telah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man utawi sapaning wong iku nazala manggon sapa ya siman manzilan ing swijining panggonan, faqala mongko njur berlindung sapa ya siman, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu, kalimah lam yadurruhu syai'un hatta yarhala mimmanzilihi dzalika. Jadi Khawlah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Monggo terjemah. Barang siapa singgah di suatu tempat lalu berdoa, aku berlindung dengan kalimat kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Iya. Di setiap kali kita akan menempati tempat itu gak usah dikei cok bakal tetek mengek, gak usah ya. Terus dipendemi jimat apa nih biasanya? Ya pendeman kayak itu loh. Itu berlindung tidak kepada Allah. Itu hukumnya syirik. Maka cukup berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau itu diucapkan oleh orang yang menempati sebuah tempat, mungkin kita memasuki rumah baru. Entah rumah itu rumah kita bangun, selesai kita bangun kita boyongan. Ya ini kalimahnya. A'udzubillahi bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau itu sudah kita ucapkan dan niatan kita berlindung kepada Allah, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Hatta yarhala min manzili dzalika, sampai kita pindah kepada tempat yang lain. Kita akan dijaga dan dilindungi Allah. Itu ya. Ini wong ku nek biasane senengane kakean rengkek apa kakan rengkek ini? Senengane pendeman sing gak jeluntrung dalile gak ada itu biasanya nek mikur maca ngono iki kaya piye ya? No atine sik was-was ngundangke setan pangganggu. Ini loh, keyakinan yang batil itu tentunya harus kita hindari ya. Siapapun yang buat pendeman bahwa
atau orang atau dukun hitam atau dukun putih sekalipun, kalau membuat aturan yang aturan itu Rasul tidak pernah mencontohkan, lebih-lebih yang ada kaitannya dengan keyakinan, ini bahaya loh ya. Karena sesuatu yang gaib itu harus ada dalil qot'i. Kalau nggak ada dalil qot'i, ya bahaya. Utamanya masalah berlindung itu ya. Berlindung itu satu ayat surah Jin ayat yang ke-6 dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari panjenenganing Khawlah binta Hakim. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat ya, atau rumah itu rumah kontrakan atau rumah kos-kosan, hanya ngontrak atau hanya ngekos satu kamar, saat mau masuk maka yang diucapkan harus a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nek pas arepe muni ngono gak apal, ya cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Sing kalimah ini belum hafal. Hafal ya alhamdulillah, karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya dari Khawlah binta Hakim. Khawlah mendengar langsung dari Rasul, berarti ini sahabat ya. Mendengar langsung dari Rasul bahwa Rasul mengatakan barang siapa yang akan menempati di suatu tempat, maka mengucapkan a'udzubillahi atau a'udzu bikalimatillahi tammah. Ini jamak muannas salim ya. Kalimatit tammat itu namanya. Nek mufradnya adalah muslimatun. Terkenal di kita muslimat. Lanang iku muslimun, nek wedok iku muslimatun. Jadi wong wedok-wedok NU itu jenenge muslimatun. Wong wedok-wedok Muhammadiyah itu jenenge juga muslimatun. Nek akeh jumlahe muslimatun. Nek diwaqafke muslimat. Dia min syarri ma khalaq itu kata siapa tadi? Khawlah binta Hakim. Barang siapa singgah di suatu tempat lalu berdoa, aku berlindung dengan kalimat dalam kurung, kalimat itu adalah kalimat Allah yang maha sempurna. Maha sempurna dari apa? Dari kejahatan. Maka kita berlindung harus kepada Allah ya. Karena hanya Allah yang maha sempurna dari kejahatan. Jadi kejahatan gak akan bisa menjahati kita, gak bisa. Iya. Cuman itu tadi ya, kita yakinnya itu loh kadang-kadang kurang kadang-kadang. Ini kalau sudah seperti itu kita harus yakin, seyakinnya yakin. Penak diomong nih, tapi kadang wong sing mulai cilik angen-angene tidak hanya kepada Allah, ya rusak biasanya. Tapi kalau kita belajar untuk meyakini itu, kita berlindung hanya kepada Allah karena Allah maha. Dikatakan kan begitu dalam terjemahnya. Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Memang
namanya makhluk itu selain Allah, itu semuanya makhluk ya. Yang tidak makhluk itu hanya Allah. Jadi semuanya ini adalah makhluk. Yang tidak makhluk hanya Allah, karena Allah sang pencipta. Di sini diartikan segala makhluk yang diciptakan tidak akan bisa membuat kejahatan pada kita kalau kita berlindung kepada Allah, karena Allah Maha melindungi. Nah, Allah wis melindungi, tidak ada itu ya. Syaratnya kita harus yakin tadi. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia anjak dari tempatnya itu. Itu sudah dijamin dijaga Allah. Itu kita harus yakin itu ya. Saat kita berlindung itu sudah kita meyakini bahwa Allah itu maha melindungi, maka kita berlindung hanya kepada Allah. Nek saya ono ragu itu ndrawasi. Ya, sama halnya membuka pintu gerbang, mempersilahkan demit-demit itu ngancam keselamatan kita. Karena kita yang membuka gerbang itu. Makanya jangan sampai dibuka gerbang itu, kita harus yakin hanya kepada Allah. Enak diomong nih. Ngomongnya kan gampang ya. Tapi saat kita di hadapan kayak kasus-kasus seperti ini, maka kita harus yakin ya. Jadi sebenarnya anake boyongan, mantune, putune boyongan, maka akidah ini harus ditanamkan. Kalau akidah ini tidak kita tanamkan, karena kita kan dulu masih kecil itu belum menerima didikan akidah seperti ini dari orang tua kita. Maka kita sekarang harus betul-betul mendidik yang pertama dan yang utama kepada anak cucu kita, ya akidah ini. Coba dibuka surah Luqman. Surah Luqman itu surah yang ke-31. Ayatnya yang ke-13. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Monggo. Terjemah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah ini loh ya, ini kan dulu kita tidak menerima pelajaran itu loh. Kita kan liar dulu itu. Sehingga kita banyak salah arah. Maka sekarang harus betul-betul itu kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak cucu kita. Ya bunaya, duh angger anakku, la tusyrik, ojo musyrik kon ngger. Termasuk berlindung ini hanya kepada Allah. Jangan sampai berlindung kepada nenek moyang sing bau reksa desa Wonosalam. Jangan. Itu bahaya itu ya. Mulane mbok kapan Wonosalam gak adik bersih desa iki kapan kira-kira. Jadi sudah berlindungnya kita itu hanya kepada Allah saja. Sing konyol iki kadang-kadang kon tanggung jawab tah engko nek enek lho piye, yang tanggung jawab itu Allah, bukan kita. Sampai nek wong ngusulke gimana nanti kalau kita pas mengadakan bersih desa, ini sebenarnya bulan Suro, bulan depan kan bulan Muharram. Ini kan kita harus hati-hati, harus hati-hati.
Sampai masih ada keyakinan ke sana, itu hukumnya musyrik jelas loh ya. Wong nyatanya kan jelas kayak gitu. Derek Kasumarapono bilih menika sekul suci ulam sari kagem caos dahar ring danyang kang bau reksa desa. Sing bau reksa itu Allah itu loh. Sampai mempunyai anggapan bahwa danyang itu iso nglindungi iso mbau reksa kula jenengan, ya ayate sampean wis seruh dhewe. Ya, hadise jenengan pirsa sendiri. Tapi ternyata ada kesalahan dulu saat kita kecil tidak menerima pelajaran ini dari orang tua kita. Itu masalahnya. Jadi sekarang ya kadang-kadang apa ya? Nengah minggir, kadang-kadang akidah itu gak ruso-ruso, masalahnya sing masuk nanggone jero kene itu bukan itu dulu, padahal jelas Allah abadikan saat Luqman Hakim memberikan didikan kepada putranya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Diawali dengan wa'id qala, di saat Luqman Hakim Luqman Hakim berkata kepada anaknya dalam rangka mendidik anaknya, yang pertama dan yang utama adalah la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Di kita itu anggapannya sing musyrik mekur nyembah udik-udik ngarepe berhala itu tok kan, padahal berlindung jangan sampai musyrik itu ya, bernazar jangan sampai musyrik. Itu belum tuntas kan kajian kita. Mestinya ya seperti ini pelan gitu. Jadi satu persatu kita kaji. Malam ini kan berlindung harus kepada Allah. Mulakno sing cek campuran berlindung nanggone jimat-jimat panu nanti bakari ya jimat-jimate. Itu ngreget-ngregeti ati. Akidah kita itu biasanya tercemarkan ya dengan ngono-ngono iku. Dan insya Allah ya kita mengamalkan ini ada payung hukum untuk kita. Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya itu. Ayo, sekarang bersih desa itu keyakinannya sopo? Iya. Mulakno aja diamalke karena itu bukan keyakinan kita itu lho. Ngene iki pejabatnya ya gak usah tersinggung nenek wong maca ngene karena kita benar-benar ada payung hukum untuk kita. Gimana? Dan ini ayat mengatakan begitu. Baru yang kedua, pendidikan yang harus kita ajarkan kepada anak kita apa? Ayo, ayat yang ke-14. Ini ya, kita mendidik anak. Karena kaitannya dengan syirik. Monggo. 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Kayak gitu ya. Jadi Allah firmankan wa wassainal insana. Aku syariatkan. Aku perintahkan, aku wasiatkan kepada seluruh manusia, baik yang muda atau yang tua, yang kecil atau yang besar, yang pejabat maupun yang rakyat, ini total ya. Liwalidai harus berbakti kepada kedua orang tua. Hamalatu ummu, karena ibu kita telah mengandut kita selama 9 bulan. Wahnan ala wahnin,
dalam keadaan lemah, semakin lemah, dalam keadaan berat, semakin berat, dan terus bertambah berat. Sampai waktu melahirkan ini taruhannya nyawa ibu kita. Maka Allah nyatakan bahwa wasainal insana harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya nek ingin iki insyaallah gak ono ya anak kurang ajar karo wong tua. Anak enek kurang ajar karo awake dhewe sebagai orang tua ya mbiyen ini gak patek ditanamkan kepada anak kita itu loh. Ini kesalahan kita cara mendidik anak. Padahal setelah akidah berbakti kepada kedua orang tua itu betul-betul ditanamkan kepada jiwa anak cucu kita. Karena Allah menyatakan bahwa wasainal insana, aku wajibkan seluruh manusia itu liwalidai harus berbakti kepada kedua orang tua. Sampai Allah tunjukkan alasannya mengapa kamu harus berbakti. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena manusia itu telah dikandut oleh ibunya 9 bulan nggone jero weteng itu di rahim ibu kita, tidak pernah apa beliau itu istirahat ngandung anaknya disalesik kan nggak bisa kan, jadi digendong digembol selama 9 bulan, kadang ada yang 7 bulan, kadang ada yang 8 bulan, kadang ada yang setahun, kadang ada yang sekian tahun, tidak hanya 1 tahun ya, kayak gitu. Maka ini harus kita tanamkan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Setelah lahir jabang bayi kemudian menyusuinya ibu kita, mak kula, mak jenengan. Nek cara desane mbok kula ya mboke jenengan. Nek cara rada ana bahasa ibu, ana bahasa iyung. Oh ya ana ya iyung ya. Biyung. Nek mari ketutuk tangane, aduh biyung gitu ya. Medene aduh kan harus kepada Allah. Lah kok nyelui mbok iki piye to karepe? Medine berlindung kebaca iki kan kepada Allah. Kok nyelui mboke lho. Ini kita ngomong bab isti'adzah lho ya. Bab isti'adzah. Ya ini yang kayak gini anaknya kudune dididik berbakti kepada kedua orang tua karena yang telah mengandutnya 9 bulan, setelah melahirkan, saat melahirkan taruhannya nyawa. Setelah lahir dia menyusuinya sampai 2 tahun. Coba nyenan bayangno, soro ning ibu saat nyusoni kula jenengan, kadang digendong terus disambi mangan. Gak kok bermangan anake rada rewel, rada cerewet iki coba. Kula jenengan iki gak ero kan jaman cilikane cerewet. Gak ero nyereweti ibuke sampai mangan iki lho gak iso. Mangan sambi gendong. Dijak lungguh nangis, akhirnya mangan karo ngadeg. Coba. Ini kan kita tidak menyadari kan. Ibuke mangan gorong wareg kene dimpeng terus petenge luwe, cek tengah-tengah mangan kadang-kadang ngengek anake. Kurang ajar kan? Tidak terasa kayak gini. Terus pundi? Makanya Allah nyatakan wa wasainal insana liwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Anis kurli, maka aku perintahkan manusia-manusia itu bersyukur kepadaku. Wali walidaika, dan kamu semuanya wahai manusia harus bersyukur kepada kedua orang tuamu. Didikan kayak gini nanti kalau jenengan zaman cilik menerima itu, dengar kayak gini sudah berapa kali jenengan? Ayat ini tadi loh. Sudah dikhutbahkan berapa kali di sini? Apa ngantuk kira-kira kok gak? Ya ini penting sekali. Ini ngomong masalah urusan
pelajaran yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak cucu kita adalah jangan sampai terjadi kemusyrikan. Yang pertama, yang kedua, menjadikan anak itu bisa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Anis kurli, li itu kepada diriku Allah, wali walidaika dan kepada orang tuamu wahai manusia. Kayak gitu. Ini ya pelajaran Al-Quran yang penting kayak gini. Kadang-kadang kita belum mengajarkan kepada anak cucu kita. Jadi nek sekali itu anaknya rada nrunyang ya bukan salah mereka. Mungkin kita karena belum mengajarkan itu kepada anak kita. Itu saat masih kecil ya. Kalimah ya bunaya kok. Kalimah itu ya bunaya. Wa id qala Luqmanu libnihi ya bunaya, wahai ngger putraku, jangan kamu musyrik kepada Allah. Jadi kalimah bunda masih saat kecil itu ajaran yang pertama kali. Terus di kita sudah merasa mengajarkan karena saat lahir procot diadani kuping tengen, dikomati kuping iki mbuh hadise statuse piye? Mun nate maca hadise jenengan. Iya. Itu tentang masalah didik anak. Dilanjut ayat yang ke-15. Monggo. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Setelah Allah nutup ayat yang 14, wa ilayyal masir, dan kamu wahai manusia nanti kamu harus kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan apapun amal baik dan apapun amal buruk kepadaku. Nek amal apik nang swarga, nek amal elek nang gone neraka. Terus iku wa in jahadaka, duh angger putraku, jika kedua orang tuamu itu memaksa-maksamu antusrikabi, kata Allah, untuk menyekutukanku, malai salah kabilem, dan kamu tidak tahu ilmunya itu. Orang tua kita, pejabat-pejabat kita, pamong kita mengharuskan kita ngenekke bersih desa. Walaupun memaksa-maksa, membawa tembak sekalipun. Fala tuti'huma. Nek kamu belum tahu dalilnya dari Quran dan dari Sunnah, malai salah kabil ilm, fala tuti'huma, ya kamu jangan mentaatinya. Pun ketemu ayat-ayat hadis tentang masalah akidah bersih desa. Nah ini masalah sebetulnya. Maka jelas Allah menyatakan fala tuti'huma, kamu jangan mentaati kedua orang tuamu. Nah ini sudah urusan dengan kemusyrikan. Kamu belum tahu ilmunya, jangan kamu taat kepada kedua orang tuamu. Luar biasa. Memang kalau sudah urusan kemusyrikan nggak ada toleransi. Orang tua, kedua orang tuanya sekalipun yang memaksa kita untuk melakukan kemusyrikan, amalan-amalan yang kita belum tahu dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, kamu tetap merawatnya dengan baik, menemaninya dengan baik.
Aja kok ilok-ilokke wong tuamu. Tapi nek urusan kemusyrikan kita tidak boleh taat. Jenengan nanti bisa buka tafsirnya ayat ini. Sekilas saat ayat ini turun kan sahabat-sahabat itu dikasih tahu sama Nabi di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82 itu. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jelas sekali. Wong ku nek wis iman nang Allah terus gak dicampur dengan kedzaliman, maka dipastikan dia adalah aman dari ancaman siksa kubur, aman dari ancaman siksa neraka. Pokoknya imannya gak dicampuri karo golongane nyadran, bersih desa, larung sesaji, gawe cok bakal, arepe panen pari kadek, arepe mantu kadek, mbuh. Ya itu loh ya, itu yang golongan sing ngergeti akidah kita itu harus betul-betul kita kikis. Mengapa? Karena saat Rasul menyampaikan ayat Al-An'am ayat yang ke-82 itu, sahabat-sahabat matur, ya Rasul, merasa keberatan. Memang ada turunnya ayat itu, sahabat merasa keberatan. Al-An'am 82 itu keberatan. Apakah mampu ya Rasul kita ini tidak tercampur dengan kedzaliman? Langsung Rasul sebutkan surah surah Luqman tadi ayat yang ke-13 tadi, la tusyrik billah tadi. Terus dijelaskan lagi di ayat yang ke-15 ini, wa in jahadaka ala antusyrika bi. Jika kedua orang tuamu memaksa-maksamu untuk melakukan kemusyrikan, maka kamu kalau belum tahu ilmunya, ya kamu jangan mentaatinya. Ini di kita kan kadang-kadang wedi karo pamongi, kadang-kadang wedi karo pejabate, kadang-kadang wedi karo wong tuane, kadang-kadang sungkan karo besane. Ini jangan. Mengapa? Saat ayat ini turun, nah ini asbabun nuzulnya. Ini ada sahabat-sahabat yang sudah muslim, sudah mukmin, tapi orang tuanya masih kafir, masih musyrik. Terus anak ini dipaksa sama orang tuanya harus kembali kepada musyrik, harus kembali menyembah berhala. Ini yang perlu nanti kita ajarkan kepada anak cucu kita. Wong tuane ngomong nang nggone anake mangle nek kon gak gelem balik nang kafir, gak gelem balik nang nggone musyrik, gak gelem balik nang nggone ahli bid'ah maneh, aku mogok makan sak matekku. Coba. Ibuke yang sangat ditaati, sangat disayangi, sangat dihormati. Terus ngomong ngono. Kadang-kadang ditambahi mana karo wong tuane. Kon nek gak manut wong tuamu le durhaka kamu nang wong tuamu. Ayo piye ngene iki? Wong tuane ngancam nek kon gak gelem balik kafir, gak gelem balik musyrik, ibumu iki mogok makan sak mateke ibumu. Akhirnya sahabat ini setelah ada ayat ini matur nang ngene ibu, kula sakderenge nyuwun pangapunten ingkang agung kalih jenengan. Kula yakin tetep berbakti dhateng panjenengan sampai sak matine kula. Mboten mungkin kula badhe mendurhakai panjenengan. Cuman khusus ayat ini, wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma, kula mboten angsal taat dhateng panjenengan.
Umpama ibu kagungan nyawa jumlahe 1000, nanti jenengan baca asbabun nuzulnya ayat ini. Terus jenengan mogok makan sampai mati, berarti jenengan sik duwe nyawa 999, mogok makan matek pisan, mogok maneh matek sak enteke nyawane jenengan, kula tidak akan kembali kepada kemusyrikan lagi, tidak akan kembali kepada kekafiran lagi. Ini sudahkah kita tanamkan kepada anak cucu kita? Ini masalah. Maka mumpung ada kesempatan, segera ini ditanamkan kepada anak cucu kita. Ini sampai ayat yang ke-17 ini didikan-didikan luar biasa sing kliwatan. Biyen sekolah nenggone SD ya gak patek ngerti ngono iku, sing nenggone MI gurune ya kliwatan gak ngajarno iki, sing nang pondok ya ngono pisan, kliwatan. Nek ora hafal tok, enggak, jangan hanya hafal, tapi ayat ini benar-benar kita tanamkan dalam jiwa kita, kepada keluarga kita dan kepada anak cucu kita. Habis waktunya. Bisa. Gimana sebelum dilanjut, ada yang perlu dibahas? Ini tadi monggo. Baru baca satu ayat dan satu hadis. Mengenai ritual menanam cok bakal, Ustaz. Mengenai Ritual menanam cok bakal. Ritual menanam cok bakal. Iya. Ya. Itu ada orang yang ditokohkan itu, yang menanam itu malah yang ditokohkan, yang termasuk dalam agama itu ditokohkan. Cuma membacanya itu bacaan Al-Quran. Katanya biar bukan mereka yang membaca, kalau mereka yang membaca itu aneh-aneh. Apakah itu termasuk ayat ini tadi, yang mencampur adukan ini tadi? Enggak. Itu ayatnya di surah Al-Baqarah ya, ayat 42. Itu larangan Allah ya. Kayak wapi. Monggo. 42. Langsung terjemahnya saja. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Enggak boleh kan? Musyrik dicampur karo ayat Al-Qur'an tadi lho, cok bakal kok dibacakno Quran. Lanjut. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Ayo wong jenenge kiai ditokohkan dalam agama, mosok gak ngerti. Kan kebacut kan, mestinya kan tahu. Nek tahu jangan kamu sembunyikan, ya kudu dijelasno. Aku gak wani maca ngene iki rek, krana cok bakal itu syirik. Aku maca Al-Qur'an ini hak dari Allah. Aku gak boleh mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Cok bakal ditanam itu kan tinggi berlindung ya. Jadi berlindung tidak pada Allah, tapi berlindungnya kepada cok bakal. Insyaallah seperti ini kalau sudah ya. Lah ya. Isti'anah itu mohon pertolongan. Nah, isti'adzah itu mohon perlindungan. Istighosah itu sama, minta pertolongan. Jadi isti'anah, istighosah itu minta pertolongan. Mulanya biasanya nek pidato itu didawak-dawakke. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bisa menggunakan kalimat istighosah. Ada kalimat isti'anah. Sama itu artinya ya. Kalimatnya beda tapi artinya sama. Insyaallah seperti ini dulu yang kita baca. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kandungan ya. Demikian mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.